kemarin sempat di Paris Fashion Week. Mungkin boleh diceritain gimana sih kemarin keseruannya di sana? Iya. Jadi tahun ini aku rasa benar-benar tahun penuh berkah karena di awal, bukan di awal tahun sih, tapi di pertengahan tahun kan mungkin teman-teman media tahu aku udah ke Cannes Film Festival di mana aku juga berjalan di red carpet sana menjadi representatif Indonesia, dan beberapa hari yang lalu baru aja aku juga jalan di runway Paris Fashion Week lagi-lagi menjadi representatif Indonesia. Nah, kebetulan acara yang aku hadiri kemarin adalah memang bisa dibilang salah satu ajang puncak Paris Fashion Week karena yang berjalan di runway-nya pun nggak semuanya model, tapi tokoh-tokoh perempuan maupun laki-laki sih yang benar-benar menunjukkan bahwa perempuan itu valuable, perempuan itu hebat, dan pokoknya saling support dan lain sebagainya. Jadi di acara waktu itu ada Kendall Jenner, ada Camila Cabello, ada Elle Fanning, ada Viola Davis, ada Andy McDowell, ada Aishwarya Rai, pokoknya banyak sekali artis-artis dunia yang mungkin udah familiar banget buat teman-teman di rumah. Dan sebenarnya GR-nya atau latihannya kita lakukan di hari H. Jadi bayangin, runway itu terjadi di bawah Eiffel Tower, persis di bawah Eiffel Tower. Dan pada hari itu tanggal 1 Oktober acaranya jam 9 malam, kita semua udah diminta datang jam 3 sore. Dan itu semua ya dari Camila Cabello sampai artis-artis dari negara-negara lain, kita semua udah harus kumpul jam 3 sore. Kenapa? Karena make up, hairdo, semua di satu tempat, di satu tenda. Dan aku baru pertama kalinya ngerasain hektiknya Paris Fashion Week karena itu bener-bener gak nyaman guys. Like panas, kita semua keringetan, dempet-dempetan. Terus satu orang, misalnya aku yang ngerjain tuh rambutnya 3 orang, 4 orang, bener-bener ditarik sana sini. Untungnya make upnya tetap dari Indonesia, Buba Alfian. Jadi at least ada satu muka yang udah aku sangat kenali, dan juga aku tahu dia tahu style aku dan aku suka make upnya kayak gimana. Jadi ada yang bikin aku nyaman gitu. Bajunya pun aku nggak terlalu bisa milih sih. 2 hari sebelum hari H kita ada fitting dimana kita nyobain 4 baju berbeda-beda. Ada yang kurang cocok di aku, ada yang cocok banget tapi udah diambil orang, dan akhirnya aku dapetin adalah dress dari seorang desainer yang namanya Miss Boo, yang kebetulan menurut aku cocok banget sih stylenya sama aku karena aku memang suka korset-korset gitu. Nah, sebenarnya keseruannya udah terjadi waktu masa GR. Aku bener-bener nggak tahu bahwa aku bakal GR atau latihan bareng semua artis-artis yang udah aku mention tadi. Jadi saat aku ke runway, aku kan duduk. Tadinya aku mikir semua orang biasa aja. Ternyata tiba-tiba aku lihat ke depan aku, wah, ada Elle Fanning, ada Camila Cabello. Itu awalnya mereka duduk depan aku. Akhirnya kita dipanggilkan namanya satu-satu untuk dikasih tahu urutannya gimana. Nah, kebetulan karena aku spokesperson salah satu brand kecantikan dunia, dan aku satu-satunya spokesperson dari Indonesia, akhirnya finalenya yang jalan hanya aku, Kendall Jenner, dan yaitu brand ambassador mereka yang merepresentasikan dunia, nggak hanya satu negara. Jadi tunggu aku ulang ya guys biar nggak bingung, sorry. Aku karena bingung, ribet banget ulang. Jadi setelah nama kita dipanggil satu-satu supaya kita tahu urutan jalan kita, ternyata ada finale. Jadi kan seperti kalian tahu sebenarnya ada 50 orang gitu yang jalan di Paris Fashion Week ini. Tapi dari 50 itu nggak 50-50-nya jalan di akhir. Yang jalan di akhir itu hanya brand ambassador dunia yang memang bukan hanya satu negara, dan juga spokesperson dari region masing-masing. Jadi ada aku, ada yang dari Thailand satu, ada yang dari Cina satu, ada yang dari berbagai negara di dunia deh, dan itu selektif banget. Jadi waktu kita latihan jalan finalenya, nggak tahu kenapa, mungkin karena Camila Cabello lihat aku agak bingung dan jalan sendiri, dia narik tangan aku. And then tiba-tiba aku ngeliat ke kiri, wah, kok yang jalan sama aku semua brand ambassador globalnya, Elle Fanning, Viola Davis, Andy McDowell, Cindy itu dia dari Prancis, model Prancis. Dan nggak tahu gimana tiba-tiba aku kegeret sama mereka jalan front row saat lagi latihan. Jadi mungkin untuk teman-teman media yang udah ngeliat social media aku atau ngeliat postingan netizens,
kenapa bisa Camila Cabello narik tangan aku itu waktu lagi latihan, dan memang nggak ada niat sama sekali untuk jalan di barisan depan bareng brand ambassador global. Dan aku terharu banget, mereka sangat humble, sangat baik, ngajak ngobrol, makanya belum lama kenal pun langsung sangat akrab rasanya gitu. Dan mereka semua emang sweet banget, dan seneng dengar bahwa ada spokesperson dari Indonesia. Dan ya itu cerita waktu latihannya. Tapi waktu beneran runway-nya di malam hari, banyak orang bilang, Cinta itu latihan nggak sih rambutnya diputer gitu, kok bisa nggak kena mata, nggak nyolok mata, kok pas jatuhnya di dada. Dan jawaban jujur aku adalah, well, kalian sebenarnya kan ada footage yang aku latihan, dan bener-bener catwalk itu aku nggak latihan, tapi memang udah rencana dari awal mau muterin rambut seperti itu karena aku ingin membuat kesan yang tidak terlupakan. Dan untungnya keberuntungan ada di sisi aku, jadi nggak gagal atraksinya, dan kelihatan natural dan confident. And ya lagi-lagi di ending walknya, walaupun beda formasinya dengan waktu latihan, karena memang konsepnya adalah brand ambassador global di depan dan brand ambassador dari negara-negara lain di row 2 dan 3, tetap aja aku enjoy banget, rasanya empowering banget bisa satu panggung sama mereka. Dan di akhir acara lagi-lagi mereka semua baik banget, aku ngobrol lagi sama Camila, sama Catherine Langsington, sama Aishwarya Rai, sama Kendall juga ada. Jadi jujur nggak tahu akunya beruntung atau merekanya lagi moodnya bagus, tapi kalau kesan pribadi aku ketemu orang-orang tersebut secara langsung, mereka semua baik banget, humble banget, dan nggak surprising kenapa mereka bisa punya karir yang mendunia, karena mereka memang nice ke semua orang, termasuk orang-orang yang mereka nggak kenal. Dan itu menjadi experience yang sangat indah buat aku, karena mengingatkan aku dan juga mengingatkan semua teman-teman yang lagi nonton ini bahwa jangan pernah ngerasa minder, jangan pernah ngerasa kecil, karena kita semua memiliki value masing-masing. Dan saat kita diundang ke suatu acara penting, percayalah bahwa kita layak ada di sana. Dan itu pun hal-hal yang selalu aku ingetin kepada diri aku sendiri, bahwa aku layak di sana, dan terbukti bahwa memang kita semua sangat baik dan ramah dan welcoming terhadap satu sama lain gitu. Bicara dengan gaya, terinspirasi dari siapa? Siapa emang langsung tiba-tiba pikiran seperti itu kan? Jadi gini, kan aku udah tahu baju aku apa 2 hari sebelum hari H, karena aku udah fitting kan. Tapi aku belum terpikirkan tuh nanti rambut modelnya mau kayak gimana. Saat aku sampai meja makeup dan hairdo, hairstylistnya bilang, kenapa? Sorry ya, perfectionist. Alright, sebenarnya kan aku udah tahu baju aku apa 2 hari sebelum hari H. Jadi udah confident dengan pakaian aku kenakan karena cocok dengan bentuk tubuh aku. Tapi baru tahu rambutnya bakal diapain saat nyampe meja hairdo. Kebetulan yang ngerjain rambut aku adalah salah satu hairstylist legendaris yang namanya Stefan Lancian. Dia itu yang mengerjakan rambut banyak orang yang ternama, Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Kendall, you name it. Dia memang orang yang sangat dipandang tinggi di industri rambut lah. Jadi saat aku ketemu dia, aku bilang, Stefan, gimana kalau kita rambutnya lurus aja, sama sekarang sih, lurus aja kayak Naomi Campbell tahun 90-an gitu, karena aku rasa itu edgy dan feminine tapi keren. Terus dia bilang, enggak, mendingan kita ponytail rambut kamu, kita kepang panjang. Dan itu cerita yang aku lupa kasih tahu ke kalian. Sampai sekarang, ini udah 4 hari setelah acara ya guys, tapi kepala aku masih sakit banget karena cara mereka narik rambut aku untuk ngasih efek clean dan sleek itu bener-bener mereka ngikat rambut aku sekuat tenaga sampai semuanya kerasa tertarik. Dan kepangannya pun itu pakai banyak rambut tambahan. Jadi setiap kepangan yang kalian lihat di kepala aku tuh, setiap kepangan ditambah rambut palsu, ditambah rambut palsu, ditambah rambut palsu. Jadi berat sekali. Jadi selain narik, aku juga harus nahan berat rambut. Nah, setelah aku dikasih hairstyle itu, baru aku kepikiran apa ya kesan yang bisa aku kasih ke orang-orang yang nonton di rumah dan orang-orang yang nonton secara langsung, yang membedakan cara jalan catwalk aku dengan
orang-orang lain yang hadir di sana. Kan mungkin ada yang ngibasin rambut, ada yang kiss bye, ada yang wink. Aku mikir ke diri aku sendiri, oke, karena hal-hal itu dilakukan orang lain, I have to do something different. Nggak tahu kenapa kepikiran aja karena rambutnya udah model seperti itu. Aku mikir ya udah, what if I just flick my hair gitu. Jadi waktu latihan sebenarnya aku udah tahu aku akan ngelakuin itu, tapi aku nggak mau meragain karena takut ada yang nyuri. Katanya ada yang nyuri pose-nya gitu. Makanya aku mikir oke, memang riskan sih kalau nanti di acara sebenarnya aku ngelakuin itu tanpa latihan, tapi biarin deh. Yang penting orang nggak tahu taktik aku. Dan akhirnya again as I said, luck was on my side. Saat runway yang sebenarnya terjadi, stuntnya tidak gagal dan memberikan kesan yang aku inginkan. Dan beberapa hari yang lalu kagum banget, ada salah satu model, top model namanya Coco Rocha. Dia tuh dikenal sebagai model yang pose-nya ekstrim. Dia nge-DM aku dan bilang your hair flick was iconic. And itu menjadi sebuah compliment yang luar biasa bagi aku, apalagi datang dari seorang model dunia ya, model mendunia yang semua orang tuh trust dia dan suka ngambil les dari dia bagaimana berpose untuk bisa jadi model yang hebat dan sukses. Dan kayaknya Patricia Goh juga pernah ada les sama dia di New York karena dia emang punya sekolah runway, sekolah catwalk dan sekolah pose gitu di New York. Jadi dia juga jalan di runway Paris Fashion Week kemarin bareng aku, tapi di segmen yang berbeda. Tapi dia nge-DM aku, padahal dia nggak kenal aku sama sekali. Aku masih mikir gimana caranya dia nyari nama aku di Instagram dan nggak segan untuk DM aku. So yeah, she said that my hair flick was iconic, and I hope that's true. Nah, mungkin juga banyak yang penasaran sekaligus bangga nih. Yeah. Awal mulanya kenapa sih bisa sampai di stage Paris Fashion Week itu seperti apa? Oke, tunggu sebelum aku jawab, nanya sebentar nih. Ini kan aku kalau jawab tanya itu harus ngomong brand. Nggak apa-apa, aku bilang L'Oreal. Karena aku nggak tahu gimana lagi jawabnya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kan kita ada di sensor kan. Oke. Nah, jadi udah 3 tahun terakhir aku menjadi spokesperson, atau di Indonesia mereka lebih sering menyebutnya brand ambassador, salah satu brand kecantikan ternama dunia. Dan brand ini tuh memiliki ya tentunya cabang di mana-mana ya, di setiap negara ada, dan di setiap negara tentunya mereka mempunyai spokespersons atau brand ambassador masing-masing. Jadi makanya udah 3 tahun ini aku terlibat banyak event-event internasional karena kebetulan memang salah satu misi brand ini adalah membawa spokesperson dari setiap negara untuk datang ke event-event dunia mereka gitu. Jadi kebetulan ya karena aku spokesperson brand tersebut, aku diundang ke sana, dan tentunya mereka juga mengundang public figure lain dari Indonesia. Ada Tasha Farasha kemarin, ada Enzi Astoria, tapi kita semua masing-masing memiliki responsibility sendiri gitu. Kita memiliki job description sendiri masing-masing gitu. Tapi seneng banget bisa berada di situ dan membawa Indonesia ke panggung dunia. Apa sih yang ibarat Kak Cinta sendiri sampaikan ke mereka tentang Indonesia gitu kan? Ibarat Kak Cinta kan perwakilan dari Indonesia sendiri. Jujur acaranya hektik banget ya, tapi aku rasa kadang-kadang kita bisa mempromosikan negara kita tanpa harus memberikan mereka fakta-fakta tertentu atau membicarakan topik-topik tertentu, dengan kita menjadi diri sendiri dan bisa berbicara dengan baik dan benar, dan kita memiliki hal-hal yang menarik untuk dibicarakan. Itu udah menunjukkan kepada mereka, wow, orang Indonesia tuh ternyata open-minded ya, orang Indonesia memiliki opini yang beragam ya, orang Indonesia asik diajak ngobrol ya. Jadi nggak di setiap kesempatan aku bertemu orang-orang penting aku bisa langsung, hey guys, Indonesia's awesome, come to Indonesia. Karena kan itu juga agak lebay ya kalau belum kenal orang langsung promosi negara sendiri. Tapi aku ngerasa kadang-kadang dengan kita berperilaku baik aja, dengan kita bisa berbicara dengan asik dalam suatu event, dalam suatu kelompok, itu udah menunjukkan kepada orang, wow, ternyata orang-orang dari negara ini asik ya, cool ya. Dan itu sih approach yang aku
ambil, karena saat aku di situ juga aku sempat bertemu orang-orang penting di balik layar yang ada kaitannya dengan brand kecantikan tersebut, dan mereka semua bilang, you know, it's so amazing to see that Indonesia has a lot of great talents gitu. Orang dari Indonesia banyak sekali talenta-talenta yang ternyata yaitu memiliki banyak cerita yang bisa di-share dan dapat dinikmati dan didengar oleh mereka gitu. Kemarin juga sempat heboh juga nih videonya, ngobrol juga dengan Camila juga. Itu mungkin banyak yang ini sama Kendall Jenner juga banyak yang kayak, Cinta ngomong apa sih sama mereka, ngomongin apa gitu. Jadi kalau yang di luar rekaman netizens di backstage, sebenarnya pertama-tama aku ngobrol sama Aishwarya Rai dulu, yang mungkin bagi teman-teman yang tahu dia adalah aktris legendaris dari India ya, yang udah ada di dunia entertainment sejak lama. Pertama aku ngobrol sama dia dulu, dan aku ngomong ke dia, wow, you're so humble. Emang bener orangnya humble banget, dan aku bilang bahwa aku sangat kagum bahwa dengan ketenaran dia, dengan segala pencapaian dia masih sangat sabar dan mau berbicara sama semua orang di sekitar dia. Bahkan Bubah, makeup artist aku yang big fan-nya dia aja, dia mau diajak selfie, mau dikasih hadiah, dan aku ngomong ke dia, wah seneng ya bisa bertemu. Kemudian